Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mirabil Yang. Apa kabar adik-adik khususnya yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 11 jurusan Usaha Layanan Pariwisata. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya akan memaparkan tentang reservasi melalui digital platform dalam buku saya Pemesanan dan Penghitungan Tarif Transportasi Udara, Darat dan Laut menuju pada bab keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini, yang pertama, mampu mengidentifikasi bisnis penerbangan di era digital, kemudian mampu memahami sistem marketplace dan pemasaran digital, dan yang terakhir adalah mampu mengoperasikan reservasi melalui digital platform. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita simpulkan pada bab ini menjadi sebuah peta konsep, di mana peta konsep ini nantinya menjadi acuan materi kita pada bab ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi bisnis penerbangan di era digital platform, yang kedua marketplace dan pemesanan digital platform, dan yang terakhir mengoperasikan reservasi melalui digital platform. Baik adik-adik sekalian, pada slide berikutnya kita akan membahas secara detail yaitu mengidentifikasi bisnis penerbangan di era digital. Mengidentifikasi bisnis penerbangan di era digital ini terdapat 4 poin yang memang harus kita pahami. Yang pertama adalah perkembangan media sosial. Pada poin perkembangan media sosial ini memiliki dua aspek sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah platform yang menyediakan teknologi dan model bisnis, dan yang kedua adalah penggunaan dengan berbagai tujuan orang menggunakannya. Adik-adik tahu bahwa kedua sudut pandang tersebut penting sebagai pendorong pemasaran, perpesanan, ataupun percakapan online untuk saat ini. Platform media sosial ini dapat berupa gambar maupun video informasi yang disampaikan. Salah satu bisnis saat ini berkembang mengikuti perkembangan media sosial adalah maskapai penerbangan. Sehingga tidak heran jika bisnis penerbangan saat ini sudah dengan bisnis di era digital ini mencakup keamanan cyber, privasi data, kompetisi sengit, tren teknologi yang cepat, ketergantungan pada teknologi, kekurangan keterampilan digital, biaya implementasi teknologi, keamanan kepercayaan pelanggan, kepatuhan hukum, adopsi oleh pelanggan, stabilitas, bahkan perubahan perilaku konsumen pun menjadi salah satu tantangan perkembangan di era digital saat ini. Namun adik-adik sekalian, di balik tantangan perkembangan bisnis di era digital yang dihadapi saat ini, ada pula aspek perkembangan bisnis di era digital jika kita tinjau dari beberapa hal. Aspek perkembangan bisnis ini sangat berpengaruh kepada kita. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce ini adalah bisnis online atau disebut juga dengan pasar online. Pasar online ini menjadi wadah menjual produk atau jasa secara online dan mampu mencapai pasar yang lebih luas tanpa batas. Kemudian, digital marketing. Digital marketing atau pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital atau internet yang bertujuan untuk menarik minat konsumen. Selain itu, cloud computing atau sistem informasi melalui internet, kemudian big data atau data besar. Data ini merupakan bisnis online maupun media sosial untuk meningkatkan efisiensi operasional sistem. Kemudian artificial intelligence atau AI.
AI ini atau sering dan sangat familiar kita dengar sebagai kecerdasan bantuan ya. Kecerdasan bantuan ataupun kecerdasan buatan dirancang dan mempermudah bisnis dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian keamanan cyber yang tadi saya sebutkan tujuannya adalah untuk menghindari ancaman peretasan data maupun informasi serta menjaga kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir adik-adik, sebagai tantangan perkembangan bisnis di era digital adalah inovasi. Inovasi dan kreativitas teknologi ini sangat dibutuhkan. Bertujuan untuk apa? Agar mampu bersaing dan beradaptasi dalam lingkungan digitalisasi. Apabila tidak memiliki inovasi atau kreativitas, maka kita tidak akan mampu bersaing. Aplikasi atau sistem online yang kita miliki, bisnis online yang akan kita miliki akan redup karena perkembangan zaman, perkembangan digital. Sehingga adik-adik sekalian, ayo kita berinovasi dan kreativitas tinggi untuk menciptakan daya saing yang kuat di era digital saat ini. Baik adik-adik, kita sudah sampai di tahap yang ketiga. Tinggal satu tahap lagi terkait identifikasi bisnis penerbangan di era digital, yaitu bisnis penerbangan di era digital ini adalah perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan kargo. Sehingga bisnis penerbangan ini ternyata terkait ada dua aspek. Yang pertama penumpang dan yang kedua adalah kargo, kargo ataupun barang. Bisnis airline merupakan bisnis yang sangat terkait dengan perkembangan teknologi, sehingga perusahaan penerbangan ini dituntut untuk mampu bersaing dan berinovasi dalam pengembangan bisnis di era digitalisasi. Dari keempat poin ini adik-adik, kita lanjut pada slide berikutnya, di mana sangat berhubungan dengan yang namanya marketplace. Apa sih marketplace itu? Marketplace dan pemasaran digital platform. Marketplace itu adalah lokal pasar atau pasar tradisional yang menyediakan segala hal kebutuhan pelanggan atau pembeli dalam satu lokasi atau tempat, di mana pasar tradisional tersebut terdapat berbagai jenis penjual beserta dengan barang yang dijual berbagai macam jenis dan bentuknya. Berarti marketplace ini dengan kata lain adalah pasar, namun diubah menjadi lebih tren ya, mengikuti tren. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas manfaat marketplace, jenis-jenisnya apa saja, kemudian wadah memasarkannya seperti apa, dan yang terakhir adalah strategi pemasarnya bagaimana. Yang pertama adalah manfaat marketplace ini dibagi atas dua. Ketika sesuatu barang, produk, atau apapun itu yang memiliki keunggulan, pastinya memiliki kekurangan. Sehingga keunggulan dan kekurangan ini mari kita matchingkan, mari kita jodohkan agar kita lebih menguasai terkait marketplace. Keunggulan marketplace ini yang pertama adalah lebih ekonomis, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan tanpa membutuhkan waktu yang lama, memudahkan dalam mengelola inventaris, menjual produk tanpa memiliki toko sendiri. Wow, ini luar biasa ya adik-adik. Dan menjangkau pasar internasional. Jangkauan daripada marketplace ini cukup luas. Kemudian kekurangan marketplace sendiri adalah biaya komisi penjualan tiap produk, persaingan harga, membagikan data pelanggan marketplace, kehilangan kendali atas potensi konflik yang didasari oleh kepentingan pribadi. Kita lanjut jenis-jenis marketplace itu sendiri. Yang pertama berdasarkan jenis produk dan layanan, kemudian berdasarkan struktur penjual di pasar, dan yang terakhir adalah berdasarkan target audiens. Selain itu, marketplace sebagai wadah memasarkan produk. Hal ini disebabkan oleh
Marketplace itu sendiri memiliki reputasi yang kuat di tengah target pasar, kemudian menawarkan layanan lengkap untuk kebutuhan bisnis. Selain itu, menyediakan fasilitas gratis untuk mengelola inventarisasi atau persediaan maupun stok dan administrasi toko online. Kemudian memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi, memberikan jaminan keamanan bagi data dan proses transaksi, memberikan kemudahan bagi layanan langganan kapan saja untuk dihubungi, dan ramai dikunjungi oleh pelanggan. Kemudian kita mengarah kepada strategi pemasaran digital platform ini adalah yang pertama, penyebaran informasi melalui iklan digital, memanfaatkan teknik optimasi mesin pencari, menjalankan program afiliasi, membuat konten pemasaran yang menarik, influencer marketing, brand awareness, strategi ramah pengguna, dan inovatif. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang mengoperasikan reservasi melalui digital platform. Bagaimana cara mengoperasikannya? Yang pertama adalah kita harus mengetahui betul sistem reservasi itu apa saja, kemudian mengetahui metode dan macam-macam bisnis dalam reservasi digital platform, kemudian teknologi dalam reservasi digital platform, dan yang terakhir, tampilan atau menampilkan sistem output reservasi melalui digital platform. Baik adik-adik, mari kita bahas yang pertama, sistem reservasi. Sistem reservasi ini terbagi atas dua. Yang pertama online reservation dan kemudian offline reservation. Kebetulan pada slide ini diberi warna yang sama sehingga dapat melihat reservasi itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, online reservasi adalah reservasi ataupun pemesanan yang dilakukan dalam jaringan atau melalui internet. Sedangkan offline reservation adalah pemesanan baik produk maupun jasa yang dilakukan secara langsung. Interaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli itu secara langsung ataupun tatap muka. Sehingga sangat jelas perbedaan antara online dan offline reservasi. Setelah kita mengetahui perbedaan kedua sistem reservasi tersebut, kita lanjut kepada poin berikutnya adalah kelebihan sistem reservasi. Kelebihan sistem reservasi ini sendiri yang pertama, operasional sistem reservasi dapat dilakukan 24 jam tanpa ada batasan penggunaan fitur atau aplikasi yang disediakan. Kemudian pembayaran menggunakan fitur cardless atau disebut juga dengan m-banking. Selain itu dapat dilakukan melalui aplikasi baik pemesanannya sebagai contoh aplikasi dan pemesanan tiket pesawat. Akhir-akhir ini atau saat ini setiap maskapai penerbangan sudah memiliki aplikasi pemesanan masing-masing. Contohnya Lion Air, Citylink, Garuda Indonesia, Batik Air, Sriwijaya. Maskapai-maskapai tersebut sudah memiliki aplikasi online reservasi. Hal ini diberikan untuk kemudahan ataupun memberikan jasa pelayanan kepada pelanggan eh, untuk lebih mempersingkat waktu dalam melakukan reservasi. Selain itu, fitur otomatis dalam administrasi cepat terhubung dari tahap proses pemesanan. Setelah melakukan tahap proses pemesanan, dilanjut kemudahan pembayaran hingga proses konfirmasi pembayaran langsung terhubung melalui email. Maka saat reservasi pertama itu sangat dibutuhkan informasi detail penumpang agar terhubung langsung dengan email. Kemudian
estimasi operasional perusahaan lebih akurat baik dalam hal membuat laporan penjualan, keuangan, pengeluaran maupun pertumbuhan bisnis, sehingga mudah untuk dilakukan evaluasi dan perencanaan strategi pemasaran selanjutnya. Kemudian kita lanjut adalah bagian berikutnya, kekurangan sistem reservasi. Kekurangan sistem reservasi tersebut setelah banyaknya kelebihan-kelebihan yang telah dipaparkan barusan. Kekurangannya yang pertama adalah fasilitas tidak sesuai harapan. Mengapa demikian? Karena sering kita jumpai atau sering kita temui ketika seseorang membeli barang online, katakanlah baju. Baju yang dicantumkan pada aplikasi atau platform online-nya itu detail bahannya adalah berbahan sutra. Namun ketika sudah sampai produk yang dipesan kepada konsumen, bisa saja baju tersebut tidak berbahan sutra. Hal ini merupakan mengacu kepada fasilitas yang tidak sesuai harapan. Atau bisa kita beri contoh yang lain, misalnya seperti fasilitas salah satu maskapai penerbangan memberikan makan gratis selama dalam penerbangan. Namun ketika sudah berada di dalam pesawat, bukan makan gratis, melainkan seperti pengenalan produk-produk baru dari maskapai tersebut. Sehingga hal-hal yang tersebutlah, hal-hal tersebut merupakan kekurangan sistem reservasi itu. Kemudian selain fasilitas tidak sesuai harapan, melakukan kecurangan. Kemudian sistem reservasi online tidak terkendali karena menggunakan fitur website. Selain daripada itu, kita lanjut kepada poin berikutnya adalah klasifikasi sistem reservasi. Klasifikasi sistem reservasi ini yang pertama adalah individu reservation, group order reservation, dan conference reservation. Kemudian berikutnya adalah sumber-sumber informasi reservasi itu sendiri berasal dari perusahaan. Perusahaan ini lebih mengarah kepada perjalanan dinas, kemudian travel agent, pemerintah, perseorangan, maupun website. Selanjutnya, jenis-jenis reservasi itu sendiri terbagi atas reservasi akomodasi, reservasi tiket, pemesanan perjalanan, dan reservasi meja. Pada bab sebelumnya juga sudah kita bahas tipe-tipe atau jenis-jenis reservasi. Silahkan dibuka kembali linknya. Barangkali ada yang ingin mengetahui jenis-jenis reservasi yang lebih secara detail dan dijelaskan dengan terperinci, silakan dibuka di bab yang sebelumnya. Baik, setelah kita selesai membahas bab slide ini, kita lanjut kepada slide berikutnya adalah metode dan macam-macam bisnis dalam reservasi digital platform. Yang pertama adalah metode reservasi. Metode reservasi itu yang pertama reservasi baru. Apakah yang dimaksud dengan reservasi baru? Reservasi baru ini terkait kepada pemesanan diterima untuk pertama kalinya. Jadi ketika pemesanan itu masuk untuk pertama kalinya, maka hal itu disebut reservasi baru. Kemudian yang kedua adalah reservasi yang modifikasi, atau istilah daripada reservasi adalah reschedule, di mana pemesanan diterima hingga melakukan proses tahap pembayaran. Namun, karena alasan tertentu melakukan perubahan dan dikenakan penambahan biaya. Selanjutnya adalah reservasi dibatalkan. Hal ini terkait dengan pemesanan yang telah dibuat,
kemudian adanya pembatalan karena alasan tertentu. Kemudian pemesanan yang terkonfirmasi adalah pemesanan yang dibuat sudah aman dan layak untuk digunakan sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian reservasi individu, ini tadi sudah ada kita singgung sedikit, tetapi untuk lebih jelasnya akan diberi penjelasan terkait reservasi individu itu sendiri adalah pemesanan yang dibuat untuk perorangan ataupun pribadi. Dan yang terakhir adalah reservasi konferensi, merupakan pemesanan yang dilakukan untuk sebuah organisasi, asosiasi, maupun konferensi dan seminar. Metode reservasi ini setelah kita ketahui, maka kita penting memahami macam-macam bisnis dalam reservasi. Macam-macam bisnis dalam reservasi ini ada hotel, argowisata, restoran, transportasi. Kita lanjut, teknologi dalam reservasi digital platform. Yang pertama adalah Traveloka. Traveloka adalah sistem reservasi online saat ini yang banyak digunakan oleh khalayak umum untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait pencarian tiket pesawat, hotel, tempat wisata, dan menu lainnya yang terdapat di dalam platform Traveloka. Salah satu perkembangan era digital adalah Traveloka yang masih beroperasi hingga saat ini. Kemudian ada Airi, adalah perusahaan aplikasi hotel yang bekerja sama dengan hotel di seluruh Indonesia dan menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat yang berfokus pada pariwisata domestik Indonesia. Namun, saat ini platform tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Berikutnya adalah teknologi reservasi di era digital saat ini, Booking.com. Booking.com ini merupakan aplikasi yang bertujuan menawarkan layanan pemesanan online bagi pengguna jasa. Booking.com ini tidak jauh berbeda dengan Traveloka, fasilitas-fasilitas yang diberikan. Tidak hanya tiket pesawat, hotel, tempat wisata juga mereka memberikan fitur-fitur pelayanan. Selanjutnya adalah Agoda. Agoda merupakan layanan kamar online terbesar di dunia, berdiri pada tahun 2005. Platform ini melakukan atau memulai bisnis online-nya khusus untuk pemesanan kamar saja ya. Selanjutnya adalah Peggy. Peggy adalah platform yang meluncurkan layanan dan sistem reservasi hotel, maskapai penerbangan, dan biro perjalanan. Membuat Peggy berkembang pesat di Indonesia. Jadi sedikit banyaknya pada slide ini dijelaskan bahwa teknologi dalam reservasi digital platform itu ada Traveloka, Booking.com, Agoda, Peggy, dan bahkan Airi juga sempat ikut bersaing di dunia digital platform, namun saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Baik adik-adik, kita lanjut kepada menampilkan atau tampilan sistem output reservasi melalui digital platform. Salah satunya adalah contohnya kita ambil dari Traveloka. Nah, Traveloka ini ada beberapa fitur pelayanan sampai fitur terakhir adalah menghasilkan halaman etiket. Yang pertama adalah halaman home. Home ini adalah menu beranda atau menu utama daripada platform Traveloka. Setelah itu kita diarahkan kepada halaman Garuda Mills. Garuda Mills ini
biasanya bertujuan atau diberikan kepada pelanggan setia Garuda. Maka apabila kita sebagai pelanggan Garuda yang selalu bepergian menggunakan maskapai Garuda Indonesia, maka kita dalam pembelian tiket baik keberangkatan maupun kepulangan, kita akan mengumpulkan beberapa poin-poin yang berbentuk card ya, kartu seperti kartu ATM itu, tapi namanya Garuda Mills. Nah, di dalam kartu itu akan terkumpulkan poin-poin dan nantinya akan mendapatkan bonus dari maskapai Garuda itu sendiri. Kemudian selanjutnya ini ada halaman utama. Setelah halaman utama ini kita diarahkan kepada slide gambar berikutnya adalah memilih tanggal dan rute. Ya, jadi kita memilih tanggal keberangkatan atau kepulangan, kemudian tujuan ataupun rute kita. Setelah itu lanjut kepada proses pencarian jadwal setelah ditentukan misalnya tanggal 10 Mei 2024 tujuannya KNO CGK Medan Cengkareng ya ke Jakarta. Kemudian kita diarahkan kepada pencarian jadwal. Pencarian jadwal ini akan muncul banyak pilihan seperti gambar berikutnya. Halaman memilih jadwal artinya banyak di situ jadwal sesuai kebutuhan ataupun keinginan pelanggan baik dari penerbangan pertama siang sampai penerbangan terakhir pada tanggal 10 Mei 2024. Jadi calon penumpang itu memang bebas memilih ya sesuai kebutuhan. Setelah itu beralih kepada gambar berikutnya adalah setelah penumpang menentukan jadwal sesuai kebutuhan, maka ditampilkanlah halaman data penumpang. Dalam data penumpang ini yang perlu diisi adalah nama sesuai identitas. Apabila di penerbangan di domestik atau di dalam negeri, maka yang dibutuhkan adalah KTP. Apabila identitasnya itu penerbangan yang dilakukan ke luar negeri, maka yang dibutuhkan adalah paspor. Seperti yang terpenting adalah kartu identitas calon penumpang. Kemudian setelah nama kemudian diisi poin berikutnya adalah nomor telepon, kemudian nomor telepon diisi email. Setelah email kemudian kita beralih kepada gambar berikutnya adalah memilih bangku pesawat. Nah, untuk menentukan bangku pesawat ini, baik itu di depan, bagian sayap maupun di belakang, itu ada harga tertentu. Pastinya berbeda, depan, bagian tengah ataupun sayap dan di belakang itu pasti berbeda. Nanti secara otomatis apabila adik-adik sekalian mempraktekkan secara langsung membuka websitenya, adik-adik sekalian bisa melihat dan tertera di situ harga daripada perbedaan kursi-kursi di depan, di tengah maupun di belakang. Begitu. Selanjutnya halaman memilih makanan. Nah, fasilitas ini diberikan oleh pihak maskapai untuk kenyamanan penumpang. Biasanya halaman memilih makanan ini diperuntukkan untuk calon penumpang yang melakukan perjalanan jauh lebih dari 2 jam. Kalau misal Medan ke Jakarta itu 2 jam lebih ya, 2 jam 40 menit kurang lebih seperti itu. Maka selama 2 jam itu akan diberi fasilitas ataupun servis seperti makanan. Jadi bisa bebas memilih. Kemudian selanjutnya adalah halaman memilih bagasi. Nah, kemudian halaman
setelah menyelesaikan proses reservasi. Nah, setelah selesai kemudian klik continue, maka akan muncul batas pembayaran ataupun disebut dengan time limit. Nah, dalam time limit inilah kita sebagai calon penumpang diberi waktu untuk melakukan transaksi pembayaran, baik itu melalui toko-toko terdekat misal kayak Indomaret seperti itu bisa, ataupun melalui m-banking atau cardless seperti yang sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya itu bisa. Yang terpenting adalah time limit atau batas pembayaran itu jangan sampai lewat. Apabila lewat maka pemesanan yang sudah dilakukan dari tahap awal sampai tahap pembayaran itu akan tercancel secara otomatis dan kemungkinan harga tiket itu akan naik gitu karena fluktuasi harga tiket pesawat ini tidak merata ataupun tidak normal dan tidak selalu seperti itu. Dia bisa naik ataupun bisa turun begitu. Kemudian yang terakhir setelah melakukan pembayaran, proses pembayaran, kemudian transaksi dilakukan, penginputan bukti pembayaran pada aplikasi sudah tersedia, maka secara otomatis akan eh, dikirimkan tiketnya ataupun elektrik tiket baik melalui email maupun langsung pada aplikasi yang tersedia. Begitu kira-kira adik-adik. Jadi itulah sedikit tampilan daripada proses sistem output reservasi melalui digital platform. Baik, kita sudah berada di akhir pemaparan bab 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel YouTube saya untuk materi yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.